Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Beberapa hari ini rasanya admin akan sibuk kawan. Sibuk untuk mengupload game-game yang terjadi di event-event turnamen yang berbarengan jadwalnya. Ada BL International Chess Festival. Kita kawal permainan Iren Karisma Sukandar. Juga pemain-pemain lain di kelas Master ataupun kelas Challengers kawan. Dan juga kemarin malam dimulai seri ketiga turnamen online Champion Chess Tour. Dengan seri Grand Slam Master 2024 yang memulai babak kualifikasi untuk mendapatkan 5 pemain tambahan untuk menemani Magnus Carlsen di event utama. Nanti ada Magnus Carlsen kawan, Maxime Lagrave, dan Alireza Firoza di event utama divisi 1. Nah, para pemain di babak kualifikasi sudah memainkan game play-in kawan dengan permainan Swiss 9 babak. Di sini ada Yani Punyaji bersama Hikaru Nakamura, bersama juga Mikhail Antipov mendapatkan 7 poin dari 9 game yang dia mainkan kawan. Dan Fabiano Caruana dan para pemain yang lain. Nah, 11 pemain di urutan klasemen ini akan berebut 5 tiket untuk menemani Magnus Carlsen kawan. Mereka akan melanjutkan bermain di divisi placement nanti malam. Kita lihat saja siapa yang berhasil lolos untuk menemani Magnus Carlsen, Maxim ataupun Alireza. Mungkin kalian lihat di sini daftar idola kalian tidak ada. Daniil Dubov kawan, saya lihat sampai bawah, sampai sini, sampai posisi 25 tidak ada Daniil Dubov kawan, idola kalian. Saya scroll lagi ke bawah, coba cari Daniil Dubov kawan. Ternyata Dubov finish di posisi ke-43. Dari 9 game yang dia mainkan, dia hanya memetik 3 kali menang kawan, 2 kali kalah dan sisanya remis. Pada game kedua kalah oleh Grandmaster India Pranav. Blunder menteri kawan. Daniil Dubov di permainan middle game-nya begitu mudah dia kehilangan menteri. Blunder pos ronda. Tapi kita tidak akan ulas game ini kawan. Banyak sekali langkah-langkah yang tidak presisi. Kurang menarik untuk kita lihat. Karena kalah juga permainan Daniil Dubov atas Pranav ini kawan. Saya akan coba ulas permainan Daniil Dubov di game ketiga kawan. Nah, langsung saja ke papan analisisnya. Dan Dubov pegang putih mengawali dengan pion E4. Lawannya membalas dengan permainan Fianchetto. Variasi Fianchetto yang disukai juga oleh Daniil Dubov kawan. Pion G6 bermain dengan modern defense ataukah fierce defense. Tentu saja pion pusat D4 kawan untuk mendapatkan kontrol penuh di tahap pembukaan dengan 2 pion pusat. Cukup prinsipal. Pion D6 tidak dengan gajah G7 kawan. Dubov dengan kuda C3. Tidak dengan gajah G7 diikuti kuda F6 rokade di langkah berikutnya, tapi dengan pion C6 terlebih dahulu. Ya, untuk mencegah pergerakan pion kawan ataupun kuda yang ingin lompat ke pusat, juga buka akses bagi menteri untuk berkembang lewat petak-petak gelap. Kuda F3 lanjut Dubov, baru gajah G7 kawan, dan di sini gajah E2 untuk persiapan rokade. Ya, kalau kita sih kembangkan kuda untuk juga bisa cepat rokade. Tapi hitam menundanya. Dia bermain dengan pion B5 untuk mendapatkan ruang sesegera mungkin di sisi menteri kawan. Juga untuk kontrol petak C4 dari aktivitas gajah yang reposisi untuk mendapatkan diagonal serang. Mungkin diikuti dengan pion A5. Ingin mempercepat serangan di sisi menteri. Dubov santai, rokade terlebih dahulu, amankan raja sebelum memulai gebrakan. Masih kawan, kuda ke F6K untuk mempercepat rokade merupakan pilihan kita. Pilihan pemain pos ronda cukup lazim, tapi memilih dengan kuda D7 terlebih dahulu. Dubov benteng E1 dan menteri C7. Pion B4 atau ya kuda mungkin kawan ke petak F6 ini kalian kembangkan, tapi menurut Stockfish untuk saat ini sudah terlambat kawan. Kalau kalian kembangkan kuda ke petak F6, pion ini akan didorong. Jadi menteri ke C7 ini untuk backup petak E5-nya sebelum kuda F6. Tapi sudah terlambat, pion E5 tetap dimainkan oleh Dubov. Pion dipukul, pion E5, ambil balik kawan, kuda C5. Tidak berani ambil pion ini. Kuda ke H6 kawan, yang terkuat, yang aman untuk mempercepat rajanya meninggalkan pusat. Tapi dengan kuda C5, di sini Dubov melanjutkan dengan langkah pion A4 untuk menyerang pion sisi menteri terlebih dahulu. Pion B4. Menteri ke petak D4, saling ancam kuda kawan. Mau kemana kuda ini? Yang terbaik ya ke petak ini kawan, tapi ya pion ini bisa jatuh. Memilih dengan pion ambil kuda C3, menteri ambil kuda C5, pion pukul pion, ambil balik oleh gajah. Gajah dalam posisi yang bagus di diagonal gelap panjang.
Harus berhati-hati, ada ide pengorbanan gajah yang membuat pion ini sangat bagus di sentral nanti kawan, di area terang. Harus berhati-hati. Kuda H6 bisa dilanjut untuk mempercepat rokade kawan, tapi memilih menantang pertukaran terlebih dahulu, ditolak oleh Dubov. Menteri mundur ke A3, baru kuda H6. Dan di sini kawan, gajah ke D4. Langkah bagus dari Dubov untuk mengusir menteri kawan. Mundur ke petak C7 diikuti dengan pion E6. Tantangan pertukaran gajah gelap dan juga persiapan untuk caplok petak F7. Ditolak. Blokade dengan pion F6. Kalau diterima di sini diambil balik oleh kuda. Kalau kalian rokade sekarang, amankan diri. Ada gajah yang bergerak ke petak F3, menekan pion yang di sini bisa jadi, atau pion pukul pion kawan. Mau kalian ambil dengan benteng ya bahaya, bisa jadi ada tusukan. Mungkin lazimnya dengan kuda petak F7. Nah, ada gajah yang akan mencoba pressure kuda kalian di ruang-ruang gelap. Dan maksud saya di ruang-ruang terang. Dan ruang-ruang gelap ini kawan, kalian juga mempunyai kelemahan di sini. Banyak sekali kelemahan hitam kawan di posisi ini. Oke, lanjut kawan. Di game aslinya di sini tadi blokade dengan pion F6. Dubov sekarang ganti menekan pion E7 kawan. Kalau ditinggal raja rokade, pion ini jatuh dan pion ini rasanya juga sangat bagus posisinya ke depan untuk bisa promosi. Pion F5, berikan ruang bagi gajah untuk membackup pion ini, mungkin baru selepas itu rokade. Kenapa tidak diambil saja di sini kawan? Pion ini juga mungkin gajah akan bergerak ke petak D3, akan tambah berat tekanan di lajur D kawan. Itulah kenapa tadi raja kok dari tadi disimpan di pusat, tidak cepat-cepat rokade, malah bertahan di pusat. Pion F5 tadi dari hitam, Dubov keluarkan benteng satunya, benteng AD1. Gajah F6, proteksi pion ini kawan sebelum rokade. Gajah J4, lindungi pion sekarang. Hitam rokade, dan di sini ada benteng D7. Lanjut Dubov serang menteri. Korban kualitas kawan. Ditolak menteri ke petak F4. Ya ceritanya kalau diterima seperti ini kawan, ada discover check. Mau kemana kalian? Apakah blokade dengan kuda kawan atau naik saja? Ya giliran gajah ini akan ambil pionnya dari petak E7 bersama benteng, bersama menteri. Cukup merepotkan, posisi hitam sudah rusak di posisi ini. Rugi kalau putih sampai kalah ataupun membuat langkah-langkah kesalahan. Sampai langkah ke-20 ini, langkah-langkah dari Dubov bagus semua kawan, tidak ada langkah yang bertanda kuning. Tadi respon hitam dengan menteri ke petak F4. Dubov gajah mundur ke A2 menghindari serangan menteri kawan. Dan di sini baru gajah caplok benteng, ambil balik discover check. Raja bergeser ke pojok ke H8. Pion G3 usir menteri terlebih dahulu dari Dubov. Menteri bergeser ke G4 dan baru gajah ambil pion E7. Menantang pertukaran gajah. Diterima, ambil balik oleh benteng kawan. Dan benteng sudah mempunyai akses di baris ke-7 untuk mendukung serangan berikutnya. Dan posisi sniper kawan dan di ruang gelap ini juga sangat berbahaya bagi raja. Ancaman skakmat sudah sangat terlihat di sini. 7 langkah berikutnya skakmat. Kuda G8 sikat terlebih dahulu oleh gajah, ambil balik oleh raja, menteri A2 skak, raja mojok ke ruang gelap, ada skak lagi dan skakmat di langkah ke-29. Cukup sederhana permainan dari Dubov kawan, ya memanfaatkan kelengahan raja lawan yang dari tadi tidak dipersiapkan untuk melakukan rokade sedini mungkin. Hanya bermain dengan pion-pion, akhirnya telat mengembangkan perwira kawan. Ya sudah habis kawan. Sepertinya lawan dari Dubov ini seorang Grandmaster dengan elo 2072 merupakan, kalau dilihat dari elonya kawan, sepertinya Grandmaster ini adalah Grandmaster veteran. Harusnya kan Grandmaster minimal 2500 atau 2400 sekian, tapi ini jauh dari angka itu. Ya kemungkinan veteran yang sudah banyak kehilangan elo kawan. Dengan mudahnya Dubov menghancurkan lawannya ini. Oke, semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian kawan. Dan jangan lupa like, komentar, ataupun subscribe kalian bisa membantu channel kami untuk bisa berkembang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.